Perkenalkan, kami dari kelompok 8 RE3A akan mempresentasikan proyek tugas akhir jaringan komputer yang berjudul Perancangan dan Simulasi Jaringan Kantor Skala Kecil menggunakan VLAN, layanan server, sistem IoT berbasis Cisco paket laser. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Safina Hani Eliada dengan prestasi 25. Nama saya Friska Syahrani dengan presensi 10. Nama saya Zarina Sinaga dengan presensi 6. Kenalkan, nama saya Atinus Tansya dengan presensi 4. Oke, mari kita simulasikan jobnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldinus Tansya dengan anggota tim lainnya Daniel Sinaga, Friska Syahrani, dan Yosefina Hani Eliada. Di sini kami akan mendemonstrasikan hasil simulasi super lab kami yang berjudul Perancangan dan Simulasi Jaringan Kantor Skala Kecil menggunakan VLAN, layanan server, dan sistem IoT berbasis Cisco paket tracer. Masuk ke lapisan akses. Tantangan utama dalam jaringan kantor adalah keamanan dan lalu lintas data yang tercampur. Oleh karena itu, kami menerapkan teknologi VLAN. Kami membagi jaringan fisik menjadi 9 segmen logis. Ada VLAN 10 untuk akuntansi, VLAN 20 marketing, hingga VLAN 30 teknik. Tujuannya adalah mengisolasi broadcast domain. Artinya, data keuangan di akuntansi tidak akan bisa diintip sembarangan oleh tamu di jaringan Wi-Fi. Namun, membagi VLAN saja tidak cukup. Kami juga mengonfigurasi trunking menggunakan protokol 802.1hi pada jalur penghubung antar switch dan router. Ibarat jalan tol, port tang ini mengizinkan paket data dari berbagai VLAN lewat bersamaan dalam satu kabel fisik tanpa tertukar. Jadi, port yang mengarah ke PC kami set mode akses, sedangkan port penghubung antar perangkat jaringan kami set mode trunk. Ini kunci efisiensi dari infrastruktur kami. Nah, selanjutnya inter-VLAN routing, yaitu jika VLAN memisahkan jaringan, lantas bagaimana caranya divisi teknik bisa mengirim laporan ke server. Nah, itu disinilah peran inter-VLAN routing. Kami menggunakan metode router on a stick pada router Cisco 2911, di mana satu kabel fisik dibagi menjadi banyak jalur virtual atau sub-interfaces, yang dimana setiap sub-interface ini bertindak sebagai default gateway. Nah, kami telah melakukan pengujian ping lintas divisi, yang dimana hasilnya meskipun beda segmen, komunikasi tetap berjalan lancar karena router berhasil menjembatani lalu lintas data secara aman dan terarah. Lalu saya akan menjelaskan untuk layanan otomatisasi dan server yang digunakan. Nah, untuk server yang digunakan itu menggunakan server DHCP. Kita akan mengecek servernya dengan melihat di desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini kita menggunakan DHCP untuk efisiensi. Dan kami tidak lagi men-setting IP manual secara satu persatu. Kami memindahkan fungsi DHCP server langsung ke router utama. Jadi router utama secara otomatis membagikan IP address-nya dan gateway yang valid ke seluruh klien. Nah, ini bisa dicek satu persatu. Ini dicek pada PC 5. Itu DHCP-nya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang implementasi dari FTP server.
di VLAN 60. Ini solusi pengganti flash disk. Jadi karyawan bisa mengupload dan mendownload berkas pekerjaan secara terpusat, yaitu dengan ini kita mengeceknya di PC1, lalu mengetik FTP, lalu IP address-nya, lalu username-nya apa, lalu masukkan password. Nah, di sini bisa kita login dulu ya ke FTP-nya. Nah, setelah itu untuk memasukkan file yang akan diinput itu dengan cara seperti itu, bisa dilihat di layar. Nah, itu berhasil terupload. Jadi klien bisa login dan bisa mengirim transfer data lewat FTP ini. Nah, itu bisa dicek di servernya. Untuk file yang ditaruh tadi. Nah, itu udah ada itu laporan teknik TXT. Nah, ini membuktikan bahwa konfigurasi routing dan gateway kita berhasil. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang IoT yang kita gunakan, yaitu RFID. Di sini kami memasukkan perangkat RFID ke dalam VLAN 80. VLAN ini dikhususkan untuk IoT saja, yaitu IP dari IoT. Dan IP IoT tersebut kami atur secara statik dengan alamat di 192.168.80.2 strip 28. Nah, kenapa dipisah dari VLAN jaringan yang lain? Karena agar trafik data sensor tidak mengganggu trafik data karyawan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian. Pengujian cukup simpel. Sebagai contoh, kita akan melakukan testing dari PC admin ke dalam IoT untuk mengetahui apakah jaringan ini bisa antara admin atau server bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Kita akan ping di alamat IP tersebut 192.168.80.2. Nah, hasilnya seperti ini. Kenapa ada request timeout awal? Karena emang sepertinya biasanya seperti itu, kalau jaringan yang baru hidup akan kehabisan waktu dalam melakukan ping. Nah, selanjutnya akan normal. Ya, kita lakukan ping lagi. Oke, lossnya 0% dan jaringan berhasil terbuat antara IoT ke server. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Itulah penjelasan dari simulasi Superlab yang project kita kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.